Oke. Buat share screen dulu ya. Sebelumnya kedengeran kan ya suaranya? Ya, kedengeran. Jelas, Siap. jelas. Siap, jelas. Tamunya juga bagus tuh kelihatannya. Oke, Ya, siap. bisa aja. Bisa aja. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Assalamualaikum aja, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Imma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Hari ini tema kita gerak sebagai kebutuhan anak dan pentingnya pendidikan jasmani. Kelompok kita kebetulan ada 3, ada Bang Andi Septianto Hadir. ada Pak Widi dan ada saya sendiri Dina. Ya. Oke. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. oke, sebelum memulai saya ingin ini dulu nih. Ada gerakan dulu nih karena kita temanya tentang gerak. Jadi saya mau semuanya gerak dulu nih. Ada 3 gerakan, bentar aja sebelum memulai. Jadi yang pertama itu gerakannya yang satu tangan angka 5, yang satu tangan mengepal. Nah, itu nanti bolak-balik kanan kiri. Gini, 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 gini. Oke, 10 kali ya. Ini gunanya untuk melatih kecerdasan otak. Oke, kita mulai ya. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan kedua itu jempol sama kelingking. Jempol sama kelingking. Nah, itu nanti sama kayak tadi, ganti-gantian kanan kiri. Ini agak rumit, saya juga tadi belajar dulu. Mulai ya, 1 sampai 10. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan yang ketiga karena kita mulai juga sore-sore udah ngantuk. Peregangannya memutarkan kepala searah jarum jam sama berlawanan dengan arah jarum jam. 4 hitungan aja, 4 kali 2 berarti ya. Oke, mulai searah jarum jam dulu. 1, 2, 3, 4. Putar lagi. 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, jadi kenapa saya mulai dengan gerakan? Karena tema kita pertama gerakan, lalu yang kedua sedikit peregangan di awal ya, karena mungkin kita juga sekarang pembelajarannya sedang via Zoom. Terus sekarang tuh ada namanya Zoom fatigue, itu kayak kepusingan dengan Zoom karena kita setiap harinya ketemunya hanya lewat Zoom gitu. Oke, balik lagi ke tema kita di awal, gerak sebagai kebutuhan anak dan pentingnya pendidikan jasmani. Latar belakang kenapa ada tema ini gitu ya. Pendidikan jasmani itu bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik secara terisolasi, akan tapi harus berada di dalam konteks pendidikan secara umum atau general education. Proses tersebut dilakukan secara sadar dan melibatkan interaksi sistematik antar pelakunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendidikan jasmani ini biasanya mengarah pada organ-organ tubuh manusia, kesegaran jasmani, kegiatan fisik, dan pengembangan keterampilan. Walaupun memang sebenarnya bukan hanya itu, namun kurang tepat aja kalau misalkan tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Sasaran pembelajaran yang ditujukan bukan hanya mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi juga pada perkembangan pribadi dari anak-anak secara menyeluruh. Lalu yang kedua, sedentary lifestyle. Nah, ini itu mungkin bahasa sekarangnya itu mager ya. Mager. Lalu ini agak mager. Nah, mungkin mager ini kalau misalkan sekarang itu lekat dengan kehidupan anak-anak ya, apalagi dengan adanya gadget dan lain sebagainya, games, yang akhirnya anak-anak kurang untuk beraktivitas di luar dan mengakibatkan tumbuh kembang motorik dari anak-anak menjadi tidak optimal. Tentunya ini bisa berdampak pada risiko obesitas dan meningkatnya angka penyakit tidak menular. Next.
Nah, ini gerak sebagai pendidikan jasmani. Sebentar. Gerak sebagai pendidikan jasmani itu ada 3. Yang pertama, gerak sebagai aktivitas jasmani adalah ciri kehidupan dan serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak sebagai bentuk pertahanan hidup dan meningkatkan kemampuan gerak sebagai peningkatan dari kualitas hidup. Lalu yang kedua, gerak itu periodik, artinya bukan hanya makan yang periodik tapi juga gerak. Jadi gerak itu adalah alat untuk memelihara dan membina kesehatan, dan dia tidak bisa ditinggalkan dari kehidupan kita sebagai seorang manusia atau seorang anak. Lalu yang ketiga, gerak adalah aktivitas jasmani yang merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani dan juga sosial seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Lalu gerak sebagai kebutuhan anak. Nah, ini ada 2 ya, gerak sebagai kebutuhan anak. Yang pertama, memang di dalam pertumbuhan anak itu ada 3. Yang pertama, ini mungkin kebalik ya, kognitif dulu, kognitif. Yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Kognitif tuh artinya konsep ya, konsep-konsep yang diberikan kepada anak. Afektif itu nilai dari kita mempelajari konsep itu. Lalu di afektif ini nilainya yang diambil seperti apa. Lalu di psikomotorik itu dia dia lebih kepada keterampilan atau kemampuan bertindak. Jadi setelah kita dapat konsep dari kognitif, lalu nilai dari afektif, maka lanjutannya adalah psikomotorik, yaitu kemampuan untuk bertindak. Dan kalau misalkan ngomongin anak-anak itu tidak jauh dari ngomongin tentang gimana kalau anak-anak itu penuh dengan keceriaan dan lain sebagainya, dan tentunya ini berhubungan dengan gerak. Lalu pentingnya pendidikan jasmani. Ini ada 2, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, juga aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, afektif setiap siswa seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang selanjutnya, pentingnya pendidikan jasmani juga adalah bagian dari suatu pendidikan secara keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan, pengembangan jasmani, kemampuan, dan keterampilan gerak, sikap mental, sosial, emosional yang selaras, serasi, dan akhirnya seimbang. Jadi penting banget ya untuk belajar pendidikan jasmani. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Andi. Dipersilakan Bang Andi. Ya, terima kasih. Izin. Apa kita sesi ini dikasih dulu kesempatan buat teman-teman yang lain untuk bertanya mungkin ya? Biar nggak kebanyakan. Takutnya ini ya Mbak Dina ya? Oh, boleh sih. Gimana baiknya? Mungkin ya, boleh. Teman-teman kalau misalkan sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh sekali. Nanti Pak Widi yang jawab. Ya. Nanya dong, Pak. Bisa. Ya, Bisa silakan. juga. Nanya, Pak. Ayo, Pak, Mas Taro, silakan. Iya, Ya. silakan Mas Taro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan temanya gerak atau pendidikan jasmani. Saya pernah punya pengalaman. Gimana sih strateginya ngajarin anak-anak yang autis, disabilitas, sama 3 sih tunanetra gitu. Saya pernah ngajarin silat itu, murid saya tuh buta, beneran buta, sama tunarungu, nggak bisa ngomong sama nggak bisa denger gitu. Mungkin ya kita sharing aja, siapa tahu dapat ini strategi yang jitu ampuh untuk bantu ngajarin anak bergerak itu, anak-anak itu. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih. Udah dicatat belum tuh Mbak Dina? Udah, strategi mengajari anak yang disabilitas, tunanetra, Disabilitas. Iya. dan Tunarungu. tunanetra ya, tunarungu. Autis juga. Oh, iya, Iya, autis. hitungannya Autis juga. sama itu semua. Ya. Iya, masuknya disabilitas. Gimana Pak Widi? Ya. Siapa yang mau jawab nih? Enggak, Mbak Mungkin Dina saya sebagai awalnya dulu kali ya. Jadi kalau play misalkan dulu silakan. Ya. kalau misalkan untuk pertama kita juga harus paham kalau misalkan mungkin kalau sekarang di SD tuh udah dicampur ya Pak, untuk anak yang disabilitas bisa gabung ke sekolah negeri ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Ada yang Iya. campur, ada yang khusus. Oh gitu. Mungkin kalau misalkan dari saya kayak lebih ke ini dulu sih, lebih ke bagaimana kita
mengimbangi anak-anak lain untuk tidak menyikapi mereka tuh secara berbeda gitu. Mungkin itu cara awal sehingga nantinya mereka dengan mudah ikut belajar bareng-bareng. Itu cara awal, Pak. Selanjutnya gimana? Oke. Selanjutnya mungkin bisa Pak Widi atau Bang Andi. Ya, Andi mau nambahin gak nih? Langsung saya. Saya juga pernah ngalami posisi yang tadi Mas apa tadi nanya. Bang Toro. Ada murid yang autis ya. Jadi yang bukan orang tuanya bukan dimasukin ke sekolah, kan ada yang khusus luar biasa ya. Iya. Ini masukin ke sekolah normal ya. Jadi cara penyampaiannya juga mobil khusus lah gitu Pak. Terus juga ada cara metodenya, saya juga belum tahu tuh gimana tuh kebijakan dari pemerintah juga. Oke. Menyambung ya Mas Toro ya. Saya sedikit banyak mau jelaskan, sharing aja. Nyambung ke Dina dulu di awal. Setiap sekolah sekarang wajib ya, setiap sekolah seharusnya wajib punya guru inklusi, namanya inklusi Dina ya. Inklusi, sekolah inklusi. Jadi ada anak-anak berkebutuhan khusus punya juga. Jadi mereka punya guru khusus, yaitu guru inklusi yang membantu, bukanlah fokus ngajarin semuanya, enggak, tapi hanya membantu, sifatnya membantu dulu nih. Kalau PJOK ya, kita ke PJOK membantu untuk mengarahkan untuk dia tuh guru pandunya, PA-nya kalau di kita, PA-nya anak-anak inklusi itu. Jadi contoh kalau misalkan kayak buta atau autis ya, kita harus membedakan, nggak boleh disamakan cara mengajarnya maupun metodenya sama dengan anak yang normal gitu. Kalau saya pengalaman, mereka tetap digabung boleh supaya tidak ada diskriminasi. Yuk kita gabung sama-sama, nggak masalah. Nanti dianya mau bagaimana, mau mengapain, ya monggo aja, itu memang apa adanya begitu. Anak autis apalagi ya. Contoh, saya suruh lari, misalkan, ayo gabung sama ini, dianya emang mubeng-mubeng tengah lapangan, guling-guling, nggak serah aja, nggak masalah, gitu kan. Itu dunianya dia punya dunia yang berbeda. Jadi, kita tetap melakukan kegiatan yang biasa, pembelajaran yang biasa, tapi khusus untuk yang autis atau ABK itu, kita punya kurikulum khusus atau materi khusus, baik dari penugasannya, kalau ada soal dari soalnya, yang berbeda, jangan yang sama. Misalkan kalau yang normal ngelakuinnya 10 kali, yang ini cuma sekali, itu juga belum tentu benar gitu kan. Contohnya, yang normal kombinasi, yang ini udah gitu aja, ya monogami aja udah. Yang penting dia mau dulu. Kalau anak ABK, kita lebih ke fun-nya dulu, ke kebersamaannya, sosialnya yang dapat. Jadi mereka jangan sampai rasa dibully, dikucilkan, jangan sampai ngerasa berbeda dengan yang lainnya. Itu yang pertama, yang wajib tuh. Kalau untuk gerakannya ya mungkin Mas Toro juga tahu lah. Kalau yang buta misalkan, hanya pakai telinga aja. Kita ngarahinnya harus dengan baik dan sabar, itu aja. Jadi guru PJOK nyambung kolok juga. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak ABK itu untuk mau dulu bergerak, suka dulu bergerak, mau dulu gabung sama teman-teman yang lainnya. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Gitu. Ketika itu udah jalan, udah jadi sinergi, udah nanti jalan dengan sendirinya. Dengan sendirinya, insya Allah bisa jalan dengan sendirinya. Yang nggak punya pengalaman pun nanti lama-lama akan, dia maunya begini. Yang A1 begini. Nanti lama-lama akan jadi jadi aliran yang enak lama-lama, insya Allah begitu. Ya Mas Toro ya. Ya siap Pak. Kurang lebihnya begitu. Ya, makasih banyak Pak masukannya. Ya. Ada lagi teman? Berarti Pak, nanya. Saya nanya nih. Masa pemaparan nanya? Ya udah. Next dulu ya, next dulu. Ada yang lagi nggak? Berarti next aja. Iya, next dulu aja kali. Nanti dibahas. Gimana? Lanjut dulu deh. Belakangan aja.
Sebelumnya gimana Bang Toro jawabannya? Udah puas belum? Udah puas belum? Bagus, Cukup, bagus. ya? Bagus. Oke. Ya, terima Lanjut, Bang kasih. Andi. Hmm. Udah Din ya? Udah lanjut. Udah Yang mana nih? olahraga. Ini kan olahraga kesehatan ya? Oh ya, olahraga kesehatan ya. Next Din. Apa sih kok nggak? Oh, foto ininya nih. Aja buka di handphone. Bacanya gitu. Iya, handphone aja. Olahraga sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mengembangkan dan membina potensi jasmania dan rohania seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang insentif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Tentunya olahraga dalam pertandingan kelompok itu udah tidak asing lagi bagi kita. Banyak yang sudah jawabannya seperti apa nih olahraga di foto sebelah, rugby ya. Itu kan perlu satu tim saling berkoordinasi sama lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kemenangan tim ya. Oke, next Din. Oke, sasaran olahraga kesehatan. Memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada, termasuk memelihara dan meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan koordinasi. Nah, balik lagi ke koordinasi. Koordinasi itu apa sih ya kan? Koordinasi adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak antara otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan suatu gerak yang efektif. Oke, next in, nomor 2. Meningkatkan kemampuan otot untuk meningkatkan kemampuan geraknya. Lebih lanjut, latihan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip pliometrik. Jenis apa sih itu pliometrik? Pliometrik itu adalah jenis olahraga yang mengharuskan kita untuk melompat atau bergerak aktif. Ya, itu bisa tanpa alat bantu atau tidak. Ya, seperti kita lompat tali atau naik tangga pun sebenarnya kita udah melakukan suatu olahraga ya. Karena itu bagian dari pliometrik ya. Pliometrik itu kan olahraga yang melompat. Oke, next Din. Memelihara kemampuan aerobik yang telah memadai atau meningkatnya untuk mencapai sasaran minimal kategori sedang. Next. Selanjutnya, syarat utama dalam pendidikan jasmani. Reorientasi. Relevansinya dengan kebutuhan. Ya, relevansi dengan kebutuhan. Ya, kita olahraga kan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita mau menguatkan kaki, ada juga tuh buat olahraga lari, misalkan buat kekuatan kaki ya. Terus manfaat yang diharapkan, manfaatnya untuk apa nih? Kesehatan jantung, untuk apa? Kesehatan apalah ya kan. Kondisi nyata persekolahan.
jatah waktu atau jam pelajaran. Nah, di sini kita ada porsi-porsinya untuk olahraga. Karena olahraga itu kan ya ibarat makan ya. Kalau lebih nggak bagus, kalau kurang juga nggak bagus. Jadi olahraga lah secukupnya. Sarana dan prasarana. Nah, nggak semua sekolah menyediakan sarana yang memadai untuk olahraga. Oke, next Din. Reposisi. Media pendidikan. Media pendidikan. Alat pelatihan untuk memelihara dan meningkatkan derajat sehat dinamis menuju kondisi sejahtera paripurna sesuai konsep sehat. World Health Organization, atau singkat WHO. Ya. Media pendidikan dalam pembangunan nasional negara kita memiliki tujuan untuk memaksimalkan dan mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin dan secara terarah melalui usaha yang proaktif, produktif, dan reaktif. Pendidikan sendiri adalah sebuah perubahan dalam berpikir dan apa tadi reposisi dan ya kita butuh itu apa sih gue lupa tadi. Oke, apa lagi di next in. Wait. Udah. Ini terima kasih Bang Andi. Selanjutnya Pak Widi ya. Buka sesi tanya jawab dulu atau gimana? Atau dengerin azan dulu karena azan? Oh, azan dia. Azan dulu, time out ya. Next Pak Widi ya berarti. Ya, mungkin dibuka dulu kali pertanyaannya. Oh iya benar. Mungkin dari teman-teman seperti biasa ada yang mau bertanya? Cek. Ada yang mau tanya tentang olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan. Jadi olahraga kesehatan itu sebenarnya bagian dari gerak sebagai kebutuhan anak. Nah ini turunannya itu adalah olahraga kesehatan gitu. Dia mau tanya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Udah jelas ya? Ya udah paham semua, udah jago semua, alhamdulillah. Kalau gini kan kitanya nyaman, Pak. Paparannya bisa cepat selesai. Oke, siap. Gimana? Lanjut ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang nanya, kita yang nanya nih, Pak. Bang Adi udah greget pengen nanya. Nanti aja belakangan. Ya, kita lanjut. Pertama dalam pendidikan jasmani, revitalisasi dan reaktualisasi. Durasi pelaksanaan olahraga kesalahan cukup 10-30 menit ya, walaupun relatif ya sebetulnya. Balik lagi ke kebutuhan kita. Untuk soal waktu olahraga kita tergantung dengan kebutuhan kita dan kondisi tubuh kita. Jadi jangan pernah memaksa untuk ikut-ikutan untuk merasa hebat, jangan. Tapi kita harus tahu dulu kondisi kita bagaimana, baru kita bisa nentuin waktu kita berapa lama, jenis olahraganya apa, itu harus tahu dulu. Kita harus bisa manage diri kita dulu, baru kita show up apa yang mau kita lakukan. Seperti itu ya. Di sini kan dijelaskan sebetulnya kembali ke kebutuhan tadi ya. Ini hanyalah sebuah teori aja, tapi semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Plus juga ke anak-anak ya. Misalkan setelah kita ada anak yang ini penting nih teman-teman semua. Di sekolah punya banyak anak yang kondisi tubuhnya
secara physically berbeda-beda. Nah, itu juga harus tahu dulu. Kita juga harus portfolio terkait dengan kondisi kesehatan mereka. Apakah punya riwayat sakit kah? Ataukah pernah cedera kah? Nah, itu harus tahu. Karena dengan itu kita bisa membuat rancangan pembelajaran buat si anak itu mungkin bisa berbeda dengan yang lainnya. Ya, jangan sampai ada kejadian pernah teman disamain semuanya nih, ternyata dia punya kelainan jantung misalkan. Yuk lari keliling lapangan 6 kali misalkan. Lapangannya luas. Baru 2 kali udah KO. Dipaksa lagi, ayo masa kalah sama yang lain. Ternyata memang punya riwayat, tapi gurunya nggak tahu. Nah, itu jadi masalah. Ya, lanjut next, Dina. Next. Ya, pertama dalam pendidikan jasmani, kualitas petugas. Nah, ini balik nih lagi ke kitanya masing-masing. Kalau di lomba ya ada petugas yang namanya wasit, juri, ya, pelatih, official dan lain-lain. Nah, itu harus tahu pemahamannya bagi lembaga pendidikan ketulusan dan kesungguhan dalam pengabdiannya itu. Ini masuk ke ranah petugas ya. Ranahnya bisa ke pelatihnya, bisa ke kalau di lomba ke wasitnya, ke jurinya dan official lain-lain panitia. Jadi kita harus punya ilmu yang mumpuni dulu nih, baru bisa kita memimpin sebuah pertandingan. Kita harus punya lisensi yang khusus dulu nih, baru kita bisa melatih cabang-cabang tertentu. Kita nggak bisa semaunya, gue lulusan olahraga, gue mau jadi pelatih basket. Gue orang teman nggak punya lisensi, hanya bisa nggak cukup. Ya, karena banyak part-partnya, bagian-bagian yang dikhususkan. Kita secara umum tahu, oh basket, sepak bola, voli begini. Tapi ketika kita punya lisensi, ada pelatihan khusus, kita tahu. Ya, tahu beberapa hal yang orang lain mungkin nggak tahu. Nah, itu ada pelatihan khususnya seperti itu. Jadi kualitas petugas sangat penting. Ya, kita semua bisa jadi, mungkin nanti suatu saat akan, setelah pandemi hilang, insya Allah hilang segera, akan dibuat event nih misalkan. Kampus kita buat event, nah itu kita ada di dalam itu. Sebagai apa? Bisa jadi referee-nya, jadi panitianya, jadi apapun itu. Nah, itu harus punya dulu yang namanya kualitas kalau itu punya ilmunya dulu, lalu punya dalam innernya, dari hatinya dulu. Ketika kita ngelakuin sesuatu tapi nggak pakai hati, nggak akan maksimal hasilnya. Ya, dan insya Allah nggak akan barokah nanti kegiatan apa yang kita lakukan, tuh nggak akan nikmat. Gitu. Seperti itu. Lanjut, Dina. Kebutuhan. Nah, ini balik lagi ke kebutuhan tadi tuh, ya. Kita kayak makan aja lah. Kita makan kan butuh makan, butuh minum. Tubuh kita tuh punya nyuran di otak kita nih, punya tahu nih, si Dina makannya kalau pagi, ya kan, cuman sandwich sama jus jeruk misalkan, contohnya. Tapi Andi harus makan nasi uduk nih, sama lauk-lauknya segala macam. Nah, itu kebutuhan dalam hal makan. Sama, masuk ke olahraga begitu juga sama. Jadi tubuh kita kalau udah punya pembiasaan yang baik, kita punya pembiasaan yang baik sejak dini berolahraga, tubuh bugar, biasa gerak. Ketika nggak olahraga, tubuh kita tuh butuh tubuh kayak haus lah. Haus banget pengen minum nih. Nah, gitu. Yang tadi yang sedan tadi Dina tuh, yang mager tadi itu ya gitu. Aduh, kebanyakan di rumah nih nggak enak. Nah, kita orang olahraga bisa begitu, kayak saya contoh. Ya ampun, begini mulu, duduk, lihat handphone, lihat ke laptop, biasanya guling-guling di lapanya gitu kan. Nah, itu kebutuhan tubuh kita buat melakukan gerak, melakukan olah tubuh, melakukan olahraga. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita pantulin lagi ke siswa-siswa kita nantinya. Mereka love dulu, ya. Kayak saya ngelihat, misalkan pertama kali ngelihat, di cewek
pakai kacamata, cantik banget sih. Nah itu suka dulu gitu kan, suka dulu, lalu tahu dulu dianya bagaimana, baru udah kita kelanjutannya kita jalanin aja kan begitu ya. Pendidikan jasmani itu kan keilmuannya sebetulnya, makanya harus tahu ilmunya dulu. Jangan kita bisa olahraga tapi nggak tahu ilmunya. Nah itu masuknya ke klub aja, bukan di pendidikan lain ya. Kalau di sekolah di pendidikan jasmani ada keilmuannya, kebutuhannya beda dengan olahraga di klub. Olahraga prestasi dengan pertandingan tuh beda konsepnya, beda metodenya. Ada kesamaan ada, tapi ada beda, ada hal-hal khusus yang harus kita kuasai dan harus kita lakukan dalam pendidikan jasmani gitu ya. Lanjut Gina. Nah ini tadi yang saya bilang, olahraga potensi atau olahraga prestasi di sini masuknya. Saya biasanya nyaranin ke anak-anak saya, ke siswa-siswa saya buat ikut lagi di luar selain ekskul. Udah ekskul nih, saya punya ekskul seminggu 2 kali misalkan. Ketika mereka masih punya waktu dan mau, silakan gabung ke klub di luar sana buat ngembangin potensinya, buat ngembangin bakatnya. Sayang, saya punya beberapa anak yang punya prestasi, udah silakan, ayo, malah saya dukung. Orang tuanya juga saya ajak ngomong, Mam, ayah, ibunda, ini si A punya potensi di cabang ini. Ayo kita sama-sama dukung, bla 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 bla, kita jelasin. Itu. Jadi jangan sampai kita menghambat potensi bakat siswa-siswa kita. Jangan sampai itu. Malah kita harus bantu, kita sebagai pelatih, sebagai punya kacamata khusus nih. Ya, punya pengamatan khusus pada anak-anak yang punya potensi. Simple, dari motoriknya dulu aja. Wah, nih anak kalau dikembangin bagus nih di atletik nih. Motoriknya bagus. Nah, kita itu sebagai guru, sebagai pelatih harus punya itu. Punya yang namanya membaca bakat seorang siswa atau anak. Nah, itu ketika dia punya potensi, yuk ikut sama Pak Widi, ikut ekskul ini dulu. Nah, berkembang. Ya kan? Wah, ini kalau nggak dilanjutin sayang. Kita kasih lagi, saluran lagi tuh bakatnya. Yuk, ikut klub di sini.